Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik dalam mengerjakan TPDA. Apa sih kepanjangan daripada TPDA itu? Nah, TPDA itu singkatan dari Tes Potensi Dasar Akademik. Nah, yang saat ini itu namanya TPDA. Kalau sebelumnya itu namanya TKDA, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih saya membuat konten ini? Nah, latar belakang saya membuat konten ini itu karena adanya permintaan dari teman-teman saya yang dalam waktu dekat ini akan mengikuti tes potensi dasar akademik ini. Nah, saya diminta untuk membuatkan sebuah konten tips dan triknya. Karena bulan lalu saya juga mengikuti tes ini dan alhamdulillah saya lolos. Oke, kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Oke, untuk TPDA ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada yang disebutnya dengan verbal, yang kedua numerik, yang ketiga figural. Pada kategori verbal dibagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama ada analogi, yang kedua ada logical reasoning, dan yang ketiga ada analytical reasoning. Untuk analogi, ya, ini Bapak Ibu diminta untuk mencari persamaan perhubungan yang terdapat pada soal. Kemudian untuk yang kedua itu ada logical reasoning. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan penalaran terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, ini adalah analytical reasoning. Bapak Ibu diminta untuk menganalisis suatu permasalahan hingga menemukan jawaban yang tepat seperti apa. Untuk analogi sendiri, itu waktunya adalah 8 menit 2 detik Bapak Ibu. Jadi cukup cepat waktunya. Tapi untuk analogi ini itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Jadi waktu segini itu cukup. Ya, menurut saya waktu ini cukup. Artinya apa? Artinya satu soal itu Bapak Ibu hanya waktunya itu 24 detik untuk mengerjakan. Jadi gunakan maksimal mungkin, sebaik mungkin waktu 24 detik dalam satu soal. Kemudian untuk logical reasoning, nah untuk logical reasoning ini waktunya adalah 13 menit 2 detik. Artinya dalam satu soal Bapak Ibu bisa menjawab itu waktunya hanya 39 detik, ya. Hanya 39 detik untuk satu soalnya. Nah, untuk 2 detiknya ini jangan dihitung Bapak Ibu, kan 8 menit 2 detik, 13 menit 2 detik. Nah, 2 detik ini fungsinya untuk menggerakkan mouse dan untuk mengklik jawaban. Kurang lebih untuk klik jawaban ya butuh waktu 2 detik seperti itu. Kemudian waktu yang dibutuhkan di analytical reasoning. Oke, kita lihat berapa waktunya. Nah, waktunya hanya 20 menit 2 detik. Kenapa waktunya semakin banyak ya dari analogi ke logical kemudian ke analytical? Karena tahap kesulitannya itu semakin bertambah Bapak Ibu. Ketika sudah ke tahap analytical, ini otomatis tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan yang logical. Tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah paham caranya, kemudian waktu segitu pasti cukup. 20 menit 2 detik untuk analytical reasoning. Artinya satu soal itu butuh waktu 1 menit untuk menjawabnya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena dalam soal-soal ini ya, untuk subkategori analogi, logical reasoning, analytical reasoning, ini masing-masing soalnya ada 20 soal. Gitu ya. Dan ini soalnya bisa di next ataupun bisa di back seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kategori numerik. Nah, untuk kategori numerik ini juga memiliki 3 subkategori Bapak Ibu. Untuk subkategori pertama itu ada arithmetic. Yang kedua ada number series, yang ketiga ada word problem. Nah, untuk arithmetic ini waktunya 16 menit 2 detik. Arithmetic ini soalnya lebih ke aljabar Bapak Ibu dan juga persamaan linier. Waktu segini cukup karena waktu saya mengerjakan bahkan lebih waktu ini. Ya, jadi waktu ini 16 menit 2 detik ini cukup untuk menjawab
20 soal pada soal aritmetik. Kalau 16 menit 2 detik, artinya Bapak Ibu punya waktu satu soalnya itu 48 detik untuk menjawab satu soal. Kemudian subkategori berikutnya adalah number series. Number series ini adalah deret bilangan atau deret angka. Nah, waktunya berapa? Waktunya adalah 19 menit 2 detik. Artinya dalam satu soal, Bapak Ibu memiliki waktu 33 detik dalam menjawab satu soal. Kemudian untuk subkategori berikutnya ada word problem. Ada word problem atau soal cerita, ya. Ini waktunya pastinya lebih banyak dibandingkan yang number series. Karena tingkat kesulitannya itu lebih tinggi dibandingkan yang number series. Nah, waktu menjawab ini dari 17 menit 2 detik, artinya satu soal Bapak Ibu memiliki waktu 51 detik. Ya, otomatis cukup banyak dibandingkan yang number series. Tapi Bapak Ibu harus ingat, ini tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan number series. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, yang kategori terakhir itu ada figural. Ya, figural. Oke, untuk yang figural itu ada dua subkategori. Yang pertama adalah figure analysis and synthesis. Yang kedua adalah special listening. Untuk figure analysis dan sintesis ya, ini membutuhkan waktu. Ini diberikan waktu 22 menit 2 detik. Artinya satu soal itu Bapak Ibu diberikan waktu 66 detik atau memiliki waktu 66 detik. 1 menit lebih 6 detik. Ini cukup untuk menjawab soal ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, di subkategori figure analisis dan sintesis ya, ini soalnya adalah tentang irisan gambar. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mencari irisan gambar yang sesuai dengan yang ada di soal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang berikutnya ada spatial reasoning. Nah, ini waktunya lebih sedikit dibandingkan yang figur analisis dan sintesis ya. Spatial reasoning ini hanya waktunya 13 menit 2 detik. Artinya satu soal Bapak Ibu memiliki 39 detik, hanya memiliki waktu 39 detik untuk menjawab per soalnya. Nah, spatial reasoning ini Bapak Ibu itu soalnya tentang kubus. Jadi jawabannya adalah jaring-jaring kubus. Nah, di mana jaring-jaring kubus itu harus sesuai dengan yang ada di soal. Jadi soal itu ada kubus, kita cari jaring-jaring kubus yang sesuai dengan yang ada di soal. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, untuk subkategori pertama dari subkategori verbal ada analogi ya. Untuk soal pertama seperti ini soalnya Bapak Ibu ya. Untuk soal ini kurang lebih sama dengan yang saya kerjakan waktu itu. Jadi ini yang saya ingat-ingat waktu saya mengerjakan TPDA bulan lalu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi soal pertama itu ada udang, kepiting, siput. Kira-kira jawabannya apa? Nah, dari udang, kepiting, siput, kalau misalkan kita langsung menara secara langsung, pastinya menganggapnya adalah seafood. Oh, ada udang, ada kepiting, ada siput. Ah, pasti jawabannya ikan. Padahal ini bukan berhubungan dengan seafood. Jadi di analogi ini Bapak Ibu diminta untuk mencari persamaan perhubungan dari udang, kepiting, dan siput. Udang itu adalah hewan yang memiliki kerangka keras atau maksudnya kulit keras gitu ya Bapak Ibu ya. Memiliki tempurung keras pada kulitnya. Kepiting juga sama, dia memiliki tubuh yang memiliki tempurung keras, dan siput pun sama. Jadi kira-kira jawabannya apa nih? Hewan yang memiliki tempurung yang kulitnya keras, yaitu ikan nggak mungkin, lumba-lumba nggak mungkin, kuda laut bukan termasuk dalam kategori hewan laut yang bertempurung keras. Ya, jawabannya adalah bekicot ya. Jadi bukan hewan laut tapi adalah hewan yang memiliki tempurung keras. Jadi persamaan perhubungannya adalah hewan yang memiliki tempurung keras, yaitu jawabannya adalah bekicot, yaitu yang D.
Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2 ini ada lontong, bubur, kupat. Nah, kalau langsung kita nalar secara buru-buru, pasti menganggapnya adalah tentang sarapan pagi. Oh, sarapan pagi itu bisa lontong, bubur, kupat, padahal bukan. Kalau sarapan pagi, nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu akan menjawabnya soto, padahal bukan, ya. Artinya di sini lontong, bubur, kupat itu adalah olahan dari nasi, makanan yang berasal dari olahan nasi. Apa jawabannya? Sotokah, nasi, buras, atau lemper? Soto ada nasinya, tapi bukan olahan dari nasi. Nasi itu adalah bahan dasarnya, bukan buras. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Karena buras adalah salah satu olahan makanan dari nasi yang berasal dari daerah Makassar, Bapak Ibu. Dan lemper ini dari beras ketan ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin juga itu lemper jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu buras. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, di sini ada soal tol, jalan raya, dan rambu lalu lintas. Kira-kira persamaan perhubungannya apa? Nah, kalau jawabnya kita terburu-buru, ya, kita malahnya secara terburu-buru, pasti jawabannya ya antara perempatan dan tanjakan atau mungkin persimpangan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan jalan. Oh, kayak namanya jalan pasti ada persimpangan, ada tanjakan. Bisa jadi kita jawabnya tanjakan, padahal bukan. Tol, jalan raya, rambu lalu lintas ini adalah persamaan berhubungannya adalah fasilitas yang kita temui ketika kita menggunakan kendaraan darat, ya. Tol juga fasilitas kendaraan darat, ya, yang ada di daratan. Jalan raya juga, rambu lalu lintas juga. Kira-kira apa jawaban tempat? Yaitu jembatan, Bapak Ibu, ya. Karena jembatan termasuk dalam fasilitas yang ada di daratan, ya, atau fasilitas yang kita gunakan ketika kita menggunakan kendaraan melalui darat. Nah, jawaban itu adalah jembatan, ya. Persimpangan benar itu ada di jalan, perempatan iya, tanjakan iya. Tapi ini adalah fasilitas yang kita sering temukan, ya, ketika kita menggunakan kendaraan darat, gitu Bapak Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke logical reasoning. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk menalar secara logis dari suatu permasalahan dalam suatu soal, ya, pada suatu soal. Oke, di sini saya hanya memberikan masing-masing subkategori itu 3 contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak banyak-banyak, hanya 3 contoh. Yang penting Bapak Ibu bisa pahami saja, seperti itu. Nah, ada soal di sini, Susan ikut CPNS. Setiap peserta CPNS wajib S1. Sebagian peserta lolos tes. Nah, untuk menjawab soal seperti ini juga tidak boleh terburu-buru Bapak Ibu. Intinya harus tenang ketika nanti menjawab tes-tes yang ada di potensi dasar akademik. Nah, untuk penalaran secara logis, ini ada kita bisa tarik persamaannya. Di sini ada kata peserta, di sini ada kata peserta, gitu ya. Cara mudahnya seperti itu. Berarti ini gak ada hubungan dengan yang ini, gitu. Gak ada hubungan dengan ya kalimat atau pernyataan yang di awal. Di sini dinyatakan setiap peserta CPNS wajib S1. Kalau setiap berarti semuanya itu termasuk. Yang kedua, ya, sebagian peserta lolos tes. Artinya ada yang lolos, ada yang enggak. Gitu ya, artinya nggak semuanya lolos. Dan pernyataan pertama tadi adalah Susan ikut CPNS, gitu. Di jawaban A, Susan lolos tes. Apakah Susan lolos tes? Belum tentu, karena untuk pernyataan terakhir di sini adalah hanya sebagian yang lolos tes. Sedangkan nggak disebutkan apakah Susan lolos atau tidak. Jadi jawaban pertama ini kurang tepat. Yang kedua ada jawaban Susan bukan lulusan S1. Nah, perlu kita ketahui untuk pernyataan yang kedua, di sini dinyatakan bahwa semua peserta itu wajib S1. Ya, jadi nggak mungkin jawabannya Susan bukan lulusan S1, sedangkan di sini dinyatakan setiap peserta wajib S1.
Sedangkan Susan itu ikut CPNS. Gitu. Berarti nggak mungkin ya jawabannya yang B. Kemudian yang C, Susan tidak lolos tes. Ini juga kita nggak tahu karena apa? Di sini tidak disebutkan bahwasannya Susan tidak lolos. Ya. Yang terakhir, yang D, yaitu Susan lulusan S1. Nah, ini betul. Kenapa? Karena di sini ada pernyataan kedua, setiap peserta CPNS wajib S1. Artinya, Susan pasti S1 karena Susan ikut CPNS. Sedangkan ikut CPNS itu wajib S1. Berarti jawabannya lebih tepat adalah yang D. Susan lulusan S1. Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, semua burung bisa terbang. Semua hewan berkembang biak. Badak adalah hewan. Jawaban yang pertama, badak tidak bisa terbang. Oke, kita korelasikan dulu seperti yang soal sebelumnya, soal pertama. Kita cari korelasinya. Yang kata yang sama, di mana di pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Saya gunakan laser dulu Bapak Ibu biar lebih jelas. Nah ini ya, ada kata hewan di pernyataan kedua, kemudian di pernyataan ketiga juga ada kata hewan. Ini ada korelasi. Tidak ada korelasi dengan pernyataan pertama karena tidak ada kata yang sama nih dengan pernyataan kedua dan ketiga, gitu ya. Jawaban pertama, badak tidak bisa terbang. Di sini tidak dibahas ya kalau badak itu bisa terbang atau tidak. Karena di sini pernyataan ketiga tidak ada korelasi dengan pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama di sini ada semua burung bisa terbang. Jawaban pertama ini tidak tepat. Yang kedua, merpati bisa terbang. Nah, kita lihat lagi di pernyataan pertama yaitu semua burung bisa terbang. Merpati adalah salah satu jenis burung. Nah, bisa kemudian di sini merpati bisa terbang. Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini jawabannya. Kemudian yang ketiga, badak tidak berkembang biak. Nah, badak adalah hewan. Semua hewan berkembang biak. Kalau di sini tuliskan semua hewan berkembang biak dan sedangkan badak adalah hewan, artinya badak berkembang biak. Berarti jawaban yang ketiga ini tidak tepat. Yang terakhir, burung bukanlah badak. Nah, di sini nggak ada korelasi. Tidak disebutkan dalam soal badak itu punya hubungan korelasi dengan pernyataan burung. Ya, meskipun kita tahu dalam kenyataannya ya dalam dunia realnya burung itu bukan badak, betul. Tapi kita tidak boleh menyangkut pautkan antara soal dengan kehidupan yang secara nyatanya seperti apa, ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu bawa kehidupan ya nyatanya dimasukkan ke dalam pernyataan yang ada di soal ini. Itu nanti jadi malah salah kaprah jawabannya, gitu ya. Jadi harus fokus pada soal. Jawabannya ya B. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Oke, soal ketiga yaitu sebagian kue adalah rasa coklat. Pernyataan kedua, Bu Aci ke toko aneka kue. Pernyataan ketiga, semua kue di toko aneka kue habis. Nah, kita cari korelasinya Bapak Ibu. Ada kata yang sama enggak? Oh, ada. Aneka kue. Pernyataan kedua dan ketiga lagi. Di sini dinyatakan bahwa pernyataan terakhir, semua kue di toko aneka kue itu habis. Ya. Pernyataan kedua, Bu Aci ke toko aneka kue. Kita lihat jawaban pertama. Bu Aci beli kue coklat. Betul tidak? Nah, di sini Bu Aci ke toko aneka kue. Di sini nggak dijelaskan di dalam soal Bu Aci beli kue coklat atau tidak. Ya, hanya dijelaskan di pernyataan pertama ada sebagian kue itu rasanya coklat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya jawaban yang pertama ini kurang tepat atau tidak tepat ya. Kita lihat pernyataan yang kedua. Ada kue rasa stroberi di toko aneka kue. Nah, kita lihat pernyataannya ada nggak seperti itu. Oh, ternyata nggak ada. Di toko aneka kue tidak dijelaskan, hanya dijelaskan semua kue di toko aneka kue itu habis. Di soal tidak dijelaskan bahwa toko aneka kue ini menjual kue rasa stroberi. Berarti jawaban yang kedua ini juga tidak tepat. Jawaban yang ketiga,
Tidak satupun kue yang dibeli Bu Aci. Tidak satupun kue yang dibeli Bu Aci. Nah, kita lihat di pernyataan kedua, Bu Aci ke toko aneka kue. Nah, semua kue di toko aneka kue habis. Artinya memang Bu Aci tidak mungkin beli apapun kue yang ada di toko aneka kue. Kenapa? Karena kuenya udah habis semua, gitu ya. Jadi nggak mungkin ada satupun kue yang dibeli oleh Bu Aci, gitu ya. Nah, jawaban ketiga ini tepat. Jawaban keempat, toko aneka kue menjual kue rasa coklat. Nah, toko aneka kue menjual kue rasa coklat. Nah, ini juga tidak dijelaskan dalam soal, ya. Jadi jangan menyangkut pautkan yang tidak ada di soal. Oke, jawabannya berarti yang tepat adalah ya C. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, kita sudah beda ke subkategorinya, yaitu analytical reasoning. Nah, ini soalnya. Soal pertama, ada 5 kursi. Doni duduk dekat Andi. Andi berhadapan dengan Doni. Budi berjarak 2 kursi dengan Dudu. Siapakah yang duduk di depan Dudu? Nah, kita langsung bikin coret-coretannya Bapak Ibu ya. Saya gunakan pen di sini ya. Misal di sini saya tuliskan Doni. Doni di sini. Kemudian Doni dekat Andi duduknya, berarti Andi di sini. Kemudian Ani berhadapan dengan Doni, berarti Ani posisinya di sini, Bapak Ibu. Budi berjarak 2 kursi dengan Dudu. Nah, ini misalkan mejanya ya Bapak Ibu ya. Ini meja. Nah, kursinya ada 5. Ya. Budi berjarak 2 kursi dengan Dudu. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah siapa yang duduk di depan Dudu. Artinya ada orang di depan Dudu. Kenapa? Karena jawabannya tidak ada menunjukkan di sini kosong. Ada nama-nama yang harus menjadi jawaban untuk jawaban di nomor 1 ini gitu ya. Harus ada jawabannya nih. Jadi nggak mungkin kosong. Berarti yang pasti duduknya depannya itu kosong, itu adalah Budi. Berarti Budi kita tempatkan di sini. Nah, Budi. Ya, kemudian berarti otomatis duduknya di sini. Maaf Bapak Ibu, ini saya menggunakannya touchpad ya, jadi agak kurang bagus tulisnya. Duduk di sini. Otomatis siapakah yang duduk di depan Dudu? Yang duduk di depan Dudu adalah, nah ini Bapak Ibu, yaitu Andi jawabannya. Oke, jawabannya berarti adalah Andi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menekan coret-coretan ya untuk menjawab ini biar lebih cepat dalam menjawab, gitu ya. Nah, ini soalnya cukup banyak Bapak Ibu. Nah, ini ada tips dan triksnya, caranya bagaimana untuk menjawab biar tidak memakan waktu yang terlalu lama, gitu ya. Oke, kalau untuk menjawab soal yang banyak seperti ini, kita langsung ke pertanyaannya langsung. Di sini ditanyakan, ikan apa yang Susi bisa makan? Susi datang hari Kamis. Nah, Ibu langsung cari nih, Bapak Ibu langsung cari yang berkaitan dengan hari Kamis. Rabu, Sabtu, dan Minggu nggak ada ya. Ini nggak ada kaitannya nih yang pernyataan 1 dan pernyataan 2. Berarti yang ada kaitannya adalah pernyataan yang ketiga dan keempat. Ya, Rabu sampai Jumat, berarti Kamis termasuk di dalam Rabu sampai dengan Jumat. Setiap hari udah otomatis Kamis termasuk ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti fokus ke 2 pernyataan 3 dan 4 aja. Yang ini abaikan gitu ya. Kenapa? Karena Susi datang hari Kamis. Nah, ini sudah jadi keywordnya di sini gitu. Nah, kita baca lagi, Susi tidak menyukai mujair. Nah, berarti otomatis nggak mungkin dia makan mujair. Berarti pernyataan ini
Bentar, saya pakai pen dulu. Ini nggak mungkin, ya. Ini tadi juga nggak mungkin, tadi juga nggak mungkin, gitu ya. Tidak makan mujair soalnya. Dan Susi tidak memakan lele. Oh, otomatis ya, karena dia datangnya di Kamis. Susi juga alergi gurami. Oh, berarti ini nggak mungkin. Nah, otomatis jawabannya ini Bapak Ibu. Nah, udah ketahuan ya. Gitu cara tips dan triknya. Ketika ada soal yang banyak. Ya, jadi ini tentang rumah makan Cihui ya. Rumah makan yang menyediakan tentang ikan. Ya, makanan yang berhubungan dengan ikan. Nah, ada bandeng ya. Bandeng nggak mungkin ya, karena tidak termasuk jawaban. Tongkol nggak disebut dalam soal, jadi jangan sampai ngejawab yang tidak disebut dalam soal. Ikan mas, iya jawabannya ikan mas. Gurame enggak, karena Susi alergi gurame. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu ikan mas. Oke, lanjut. Nah, ini juga cukup banyak. Kita bikin surat-suratannya Bapak Ibu ya, biar cepat pengerjaannya. Oke, langsung kita kasih inisial A, ayah misalkan ya. Ayah, AY misal gitu ya, biar cepat. Ayah suka ayam tapi tidak suka ikan. Berarti yang ditulis ayam aja, ikannya yang tidak perlu ditulis. Kemudian ibu makan ikan dan daging. Ibu berarti makan ikan dan daging. Berarti kita tulis ikan dan daging. Daging ini maksudnya daging sapi, Bapak Ibu. Kemudian Tina suka sekali ayam. Berarti Tina suka sekali ayam. Ditulis A di sini ya. Kemudian Rio tidak suka ikan dan daging. Berarti nggak usah ada yang ditulis. Kosongkan dulu. Kemudian Bibi suka makan ayam. Nah, Bibi suka makan ayam dan daging. Ayam dan daging. Gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan. Lauk apa yang cocok dengan keluarga ini? Nah, lauk apa yang cocok dengan keluarga ini? Kita lihat tadi ya, ayah sukanya ayam. Ibu makan ikan dan daging. Tina suka ayam. Rio tidak suka ikan dan daging. Bibi suka ayam dan daging. Yang cocok kira-kira apa? Di sini kan ibu menyebutkan makan ikan dan daging. Artinya dia bisa jadi makan ayam, gitu ya. Karena tidak disebutkan dia nggak suka ayam. Bisa jadi dia makan ayam, opsinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Tio tidak suka ikan dan daging. Artinya bisa jadi dia mau makan ayam, gitu ya. Artinya lauk apa yang cocok dengan keluarga ini? Jawabannya adalah ayam, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ayam, 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 gitu ya. Semuanya ayam, gitu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, next. Nah, kita udah masuk ke kategori numerik. Untuk yang pertama ada aritmetik ya, atau aritmetika. Nah, aritmetika ini soalnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, soal pertama, A sama dengan setengah dari B, atau 1/2 B. Dan B sama dengan 2A, atau 2 kali A. 2 kalinya A. Maka, A lebih kecil dari B, A lebih besar dari B, C, A sama dengan B, atau D tidak dapat ditarik kesimpulan. Kira-kira jawaban yang tepat apa nih Bapak Ibu? Kalau A sama dengan setengah dari B, artinya B itu lebih besar dibanding A, karena setengahnya B itu A, gitu ya. Dan B 2 kali A, artinya A ini lebih kecil dari B. Mudah ya Bapak Ibu ya? Jawabannya ya A. Oke, soal yang kedua. B/2 ditambah 2A sama dengan 10. Jika B lebih dari 0 dan B kurang dari 2, maka, nah, ini adalah salah satu contoh persamaan ya dari aljabar ini Bapak Ibu ya.
Kira-kira bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini kita menggunakan metode substitusi atau kita menginputkan ini ya, nilai B ya. Jadi kita menggunakan penginputan nilai B. Nah, di sini B diketahui nih. Ya. Kita langsung melakukan coret-coret aja. Berarti B-nya berapa nih? B lebih dari 0 dan B kurang dari 2. Berarti B itu sama dengan 1. Kita masukkan ke soalnya ya. B per 2 plus 2A sama dengan 10. B-nya 1, berarti 1 per 2 plus 2A sama dengan 10. Berarti 2A sama dengan 10 dibagi 1 per 2. Nah, kalau dibagi ya, ketika kita bagi 1 per 2 ya, dalam perhitungan selanjutnya berarti sama saja dengan 10 dikali 2 per 1. 2A ya. Jawabannya adalah 20 di sini 2A. Jadinya A sama dengan 10. Nah, ini yang B-nya ini A-nya. Otomatis A ini lebih besar dibanding B. Berarti jawabannya adalah B. A lebih besar dari B. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ke soal berikutnya. 2B plus A sama dengan 2 dan B dikurangi A sama dengan 4. Maka, nah ini adalah salah satu persamaan linear. Ada cara-cara atau metode-metode dalam memecahkan persamaan linear ya. Nah, salah satunya yaitu ada metode eliminasi ya. Nah, kita akan gunakan metode eliminasi. Selain metode eliminasi ada metode substitusi atau ada lagi metode campuran. Tapi kalau dari soal ini kita lebih mudah menggunakan metode eliminasi. Kenapa? Karena di sini ada min A, ada plus A. Nah, ini lebih mudah menggunakan metode eliminasi. Karena kita bisa hilangkan salah satu variabel ya, yaitu variabel A. Karena di sini ada dua variabel B dan A. Ya, kita nanti hilangkan variabel ya A. Oke, kita coret-coret dulu Bapak Ibu. Kita tuliskan di sini 2B plus A sama dengan 2. B min A sama dengan 4. Nah, ini kita tambahkan agar variabel A itu hilang. Ya. Jadinya 2B tambah B, jadinya 3B. Ya, kalau A min A otomatis habis ya, hilang. 2 ditambah 4 hasilnya 6 ya. B sama dengan berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian kita masukkan ke pernyataan kedua ya. Tadi ini ya tahapan 1. Tahapan kedua sekarang yaitu B min A sama dengan 4. Berarti B tadi diketahui 2 ya. Berarti 2 min A sama dengan 4. Berarti min A sama dengan 4 min 2 ya. Kan ini pindah ke sini ya, jadi negatif. Hasilnya berarti A sama dengan min 2. Ya, kenapa min 2? 4 kali 2 2 dan ini tadi kan negatif. Negatifnya dijadikan di sini. Jadinya min 2 ya. A sama dengan min 2.
Berarti A min 2, B sama dengan 2. Berarti A lebih kecil dari B. Itu ya Bapak Ibu ya. A lebih kecil dari B. Jawabannya yang A. Oke, untuk tahapan selanjutnya atau soal berikutnya kita masuk ke subkategori number series. Nah, di soal number series ini artinya kita diminta untuk mencari pola dari deret bilangan yang ada dalam soal, Bapak Ibu. Nah, biar mudah, saya ambil pen dulu ya modenya. Oke, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Kita polanya kira-kira bagaimana nih untuk bisa mengetahui jawaban ini jadinya berapa. Nah, perlu kita ketahui 2 ke 4 itu berarti kan 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 ke 8 ini sama aja dengan 2 pangkat 3. 8 ya, 8 ke 16 ini sama aja dengan 2 pangkat 4. Berarti untuk jawabannya yang selanjutnya yaitu 2 pangkat 5. Nah, hasilnya adalah 32. Ya, 2 pangkat 5 itu adalah 32 Bapak Ibu. Itu yang mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya 32. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ini ada 1, 3, 9, 11, 33. Nah, bagaimana nih kira-kira polanya? Oke, saya ganti dulu modenya jadi pen. 1 ke 3. Ya. Berarti ini plus 2. Ini ke sini. Nah, ini berarti ini ke sini kan 3 bisa jadi ke 9 itu bisa jadi dikali 3. Ini ke sini. Nah, ini udah kelihatan nih polanya Bapak Ibu nih. Plus 2 ya. 9 tambah 2 hasilnya 11. Berarti ini otomatis sama kayak yang ini nih. Kali 3 ya. 33. Berarti ini polanya adalah plus 2. Jawabannya berarti 35. Oke, yang ini Bapak Ibu ya. Oke, next. Oke, pola berikutnya 3, 5, 9, 25, 81. Nah, ini kelihatannya agak beda dari soal yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. 3 ke 5, 9. Nah, itu kelihatan nih Bapak Ibu. 3 ada hubungannya dengan 9. 9 hubungannya dengan 81. Wah, ini udah kebaca ya polanya Bapak Ibu ya. 3 kali 3, 9. 9 9, 81. Berarti ini juga sama Bapak Ibu. 5 kali 5, 25. Kemudian berarti 25 kali 25 ini. Hasilnya adalah 625. Berarti yang ini Bapak Ibu. Jadi ini ke sini dikali 3, ini ke sini, berarti ini dikalikan dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Polanya adalah bilangan itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Ya. Berarti ini jawabannya adalah 625, yaitu yang D. Oke, next. Oke, kita masuk ke soal cerita Bapak Ibu atau word problem. Word problem itu soal cerita. Oke, di sini saya akan gunakan pen lagi untuk coret-coretnya. Leo menempuh jarak 60 km tiap ke kantor dan menghabiskan 3 liter bensin. Jika jarak kantor Leo lebih jauh 40 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan? Nah, 60 liter, 60 kilo maksud saya, itu butuh 3 liter. Jika jaraknya Leo lebih jauh 40 kilo, berarti 60 ditambah 40 ya, 60 ditambah 40 ini ditambahkan ya. Berarti hasilnya ini plus 100 ya Bapak Ibu ya.
Nah, yang dicari adalah berapa liter nih, saya misalkan L ya, liter. Berarti 100 kali 3 atau 3 kali 100 dibagi dengan 60. Ini ya liter. 300 dibagi 60 berarti 5 ya. Berarti jawabannya adalah 5 liter. Ya. Berarti ya Bapak Ibu. Nah, saya kasih tips dan triksnya. Kalau di sini itu hasilnya kemungkinan akan bertambah ya, contoh seperti ini. Dengan dari persamaan ini akan menghasilkan hasil yang lebih besar dibandingkan hasil yang diketahui. Otomatis pernyataannya atau persamaannya seperti ini. Tapi jika yang dicari itu misalkan contoh ya ini ya lebih kecil, hasilnya kemungkinan lebih kecil, berarti ya ininya dibalik ke sini. Ya, contohnya gimana? Contoh ya, ketika ada suatu pekerjaan itu membutuhkan 10 orang, waktunya sekian. Kemudian ketika ditambah orangnya makin banyak, harusnya pekerjaannya lebih cepat kan? Otomatis waktunya lebih sedikit yang dibutuhkan. Nah, persamaan yang seperti itulah yang ini ya, yang dicari ini itu dibalik menjadi sesuatu seperti ini. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini jawabannya 5 liter. Oke, soal berikutnya 10 tukang bisa membangun rumah dalam waktu 6 hari. Jika ditambah 5 tukang, berapa hari rumah yang dapat terbangun? Nah, tadi ya seperti yang saya ucapkan yang di soal sebelumnya, yang saya singgung di soal sebelumnya, bahwa kalau misalkan hasilnya itu makin kecil dibanding yang diketahui, itu terbalik ya, berbanding terbalik dengan yang hasil yang semakin besar. Ya, kita langsung aja. Oke, untuk soal kedua ya, Bapak Ibu, untuk soal nomor 2, 10 tukang bisa membangun rumah dalam waktu 6 hari. Jika ditambah 5 tukang, berapa hari rumah yang dapat terbangun? Berarti untuk seluruh penyelesaiannya ya, untuk pemecahan masalah ini yaitu 10 per ini ya. Jika ditambah 5 tukang berarti 10 tukang ditambah dengan 5 tukang. Di sini tambahkan jadi 10 per 15 sama dengan, nah, harinya di atas ya, karena hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan yang diketahui. Berarti H sama dengan 6 dikali 10 per 15. Hasilnya yaitu 4 hari ya. Berarti jawabannya yang ini Bapak Ibu. Oke. Jawabannya berarti yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Alek memiliki 120 kelereng. Jika dia ingin berbagi dengan temannya, maka kelereng harus 25% lebih banyak dari yang dia miliki saat itu ya. Berapa jumlah kelereng yang harus Alek miliki agar bisa dibagikan ke temannya? Nah, berarti caranya 120, misalkan K di sini kelereng ya. 120 ditambah 25%, berarti 25% itu adalah 25 per 100
dikali dengan 120, berarti dikali dengan kelereng yang Alex miliki saat ini ya. Itu 120 sama dengan 120 ditambah 25 kali 120 yaitu 3000 dibagi dengan 100 ya. Berarti hasilnya 120 ditambah 30 hasilnya yaitu 150 ya Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya ya B ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke kategori figural ya. Tentang gambar-gambar ya, seperti ini Bapak Ibu gambar-gambarnya. Nah, seperti tadi yang saya sudah singgung di awal slide ya, bahwa figural itu yang figur analisis dan sintesis ini itu tentang irisan gambar. Jadi kita diminta untuk mencari irisan gambar sesuai dengan yang ada di soal. Gambar awal seperti ini, gambar utuhnya, irisannya seperti ini, kira-kira irisan selanjutnya seperti apa agar gambar ini sesuai dengan gambar yang ada di sini, gitu Bapak Ibu. Oke, caranya gimana? Tips dan triksnya. Nah, kita lihat nih irisan yang ini. Nah, bentuknya seperti ini, seperti angka 7. Cari yang seperti angka 7 ini nggak mungkin, nggak sesuai. Ini sesuai angka 7. Ini sesuai ya, ini juga. Nah, kita lihat lagi irisan kedua. Kita lihat yang bagian luar tadi, kita udah lihat bagian yang dalam. Irisan yang bagian dalam. 7-nya seperti ini ya. Ini kan terlalu melengkung juga ya. Nah, kita lihat bentuk yang luarnya seperti ini. Ya, ini hanya ada satu Bapak Ibu ya, di sini dan ke sini. Nah, ini kan nggak terlalu runcing, nggak terlalu besar juga, yang kecil. Berarti jawabannya antara yang ini dengan yang ini. Kalau ini terlalu besar, ya. Jadi bentuk lancipnya terlalu besar kalau yang ini, nggak mungkin yang D. Antara B atau C. Kita lihat lagi, kita lebih dalam lagi ya. Nah, di sini ya bentuknya yang dalam tadi irisannya seperti ini, angka 7. Kalau dilihat dari angka 7-nya, nah, lihat dari bentuknya ya, ini dengan ini ya. Ini terlalu menekuk ya, sedangkan ini tidak terlalu menekuk. Ya, berarti jawabannya yang B. Nah, kita langsung cocokkan. Nah, pas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, kita cari irisan yang dalamnya dulu, yang ini Bapak Ibu ya. Ini bentuknya seperti ini. Kita cari sesuai enggak. Oh, hampir semuanya mirip ini Bapak Ibu ya. Berarti kita cari irisan yang luarnya, yang ini ya. Nah, ini terlalu memanjang. Antara ini dan ini tuh bentuknya tidak simetris ya. Ini nggak mungkin. Kemudian yang B, ini nggak ada bentuk seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih pen dulu ya. Nah, ini beda tuh dengan yang ini. Ini nggak mungkin juga. Ini juga nggak mungkin ya. Karena ini juga terlalu runcing nih. Sedangkan ini tidak terlalu runcing nih ya. Ini terlalu runcing banget, nggak mungkin ya. Kemudian yang ini bisa jadi ini. Nah, kita lihat dulu sesuai. Nah, ini terlalu miring Bapak Ibu, terlalu miring. Padahal ini tadi tidak miring nih ya, lurus nih tuh ya. Ini miring, agak miring ya. Nah, ini juga nggak mungkin. Berarti jawabannya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini C ya. Tuh, pas ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
ini lebih sulit lagi Bapak Ibu ya, karena ini makin banyak lekukannya ya. Nanti seperti itu soalnya ya. Jadi di awal tuh lebih sederhana, semakin ke nomor 20 itu semakin agak rumit. Jadi setiap soalnya itu semua subkategori itu masing-masing 20 soal Bapak Ibu. Termasuk yang figur analisis dan sintesis ini ya. Oke, kita lihat ya lekukannya yang di dalam. Boleh dalam dulu atau di luar. Biasanya kalau saya dalam dulu ya. Nah ini ya. Nah, ini potongannya kan dari sini nih Bapak Ibu. Nah, kayak gini lah kurang lebih ya. Meskipun nggak bisa persis kayak gini karena ini agak sulit kalau menggambar pakai touchpad ya. Nah, kita lihat lekukannya ya. Apakah sama? Di sini kan melengkung. Nah, ini nggak melengkung ya Bapak Ibu nih. Ya. Terlalu lancip nggak mungkin ini jawabannya. Nah, kemudian ini sama ya, cuma bedanya nanti kita lihat lagi. Ini sama, ini juga sama. Oke, sekarang kita lihat sisi luar ya. Sisi luar berarti yang ini, kita fokuskan ke yang lancip. Nah, yang lancip ini lancip benar. Oke, ini juga. Nah, tapi ini tidak ada. Ini kita lihat ini nggak ada nih Bapak Ibu ya. Ini berarti salah. Sedangkan ini ada nih, ya. Ada tekukan di sini. Nah, ini ada. Oke. Bukan jawabannya yang ini kemungkinan ya. Yang D nih. Ini betul ya, ini nuncing. Nuncingnya sama nih, ya. Sedangkan ini tumpul nih Bapak Ibu, tidak ada lekukan lagi. Ini salah nih. Berarti jawabannya yang D ya, bukan yang C. Jadi harus lebih jeli ya ketika kita masuk ke soal figur analisis ini, karena emang agak cukup menghabiskan waktu ya, makanya waktunya emang cukup banyak ya di figur analisis and synthesis ini. Itu satu soalnya 66 detik Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menjawab ini kenapa waktunya cukup banyak, karena emang agak harus lebih detail ya, agak rumit di sini. Oke, berarti jawabannya yang D, yang ini ya Bapak Ibu ya. Karena ini sesuai, lakukan dalam, lakukan luar juga sesuai. Kalau misalkan mau cara cepat lagi, Bapak Ibu gambar dulu nih, gambar ini di kertas Bapak Ibu. Lalu gambar kedua langsung diterapkan di sini, dipotong. Terus dicari tuh yang sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Oke, jawabannya berarti ya D. Itu Bapak Ibu ya, pas tuh sesuai antara ini dengan ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya adalah beda lagi, ini subkategori yang kedua dari figural, itu spatial reasoning ya. Spatial reasoning ya, spasial ya. Spatial reasoning ini tentang kubus Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tips dan triknya, nah ini kan yang pertama ada gambar seperti ini, kemudian lingkaran 2, baru garis pembatas. Tipsnya dan triknya itu adalah cari gambar ini kan semuanya berdekatan nih Bapak Ibu. Nah, ini nggak mungkin karena gambarnya berjauhan nih ya, sedangkan ini berdekatan semua ya. Ini bisa jadi ini berjauhan. Nah, otomatis antara C atau A. Kita lihat. Ini ketika kita tarik ke sini, ini pasti kan di bawahnya ya. Ini kan pasti ditariknya ke sini. Ini tariknya ke belakangnya yang titik 2. Ya. Sama enggak? Ketika ini tarik sini posisinya seperti ini, betul. Ini betul, ini betul. Ini jawaban yang betul. Kalau ini kan pasti tariknya ke bawah Bapak Ibu. Ini ke sampingnya. Ini pas banget di samping gambar utama. Ya. Ini kan di atas. Jadi ini enggak sesuai karena ini kan di samping, bukan di bawah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nah. Tuh.
ya Bapak Ibu ya, sesuai. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita siapkan dulu pennya. Tadi ya, cari yang terdekat. Ini sesuai, dekatan semua, ini juga terdekat. Nah, ini nggak sesuai nih, kejauhan ya. Ini terdekat. Oke, ini kita tekuk di samping. Ya, ini kan di atasnya. Ini di belakangnya yang ini. Ya. Ini berarti ini posisinya di bawahnya ya. Gambar utama, ini samping. Jadi ya sesuai nggak? Oh, nggak sesuai. Karena kan di atas bentuknya seperti ini. Ini posisi sebelah kiri, sedangkan ini di posisi sebelah kanan. Kemudian ini posisi pasti di atasnya ya, yang lingkaran. Ya, ini paling belakang. Ini samping sini. Ini sampingnya di paling bawah. Sesuai tidak? Nah, ini sesuai Bapak Ibu. Kemudian yang ini pasti tidak sesuai karena kita sudah temukan jawabannya tidak sesuai yang ini. Berarti jawabannya adalah B. Nah, tuh sesuai Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, nomor 3. Nah, soal terakhir, soal nomor 3 di sini ya. Nah, nomor 3 di sini ya, kita cari tadi ya, triknya cari soalnya, jawabannya yang berdekatan semua. Nah, ini berdekatan, ini nggak berdekatan. Ini salah ya, B. Yang A, ini ke samping kiri ya, salah ya, karena ini di samping kanan. Ini nggak mungkin. Nah, ini bisa jadi, ini nggak mungkin karena samping kiri. Ininya nih, ya, ini samping kanan. Otomatis jawabannya yang C. Ya, yang C ini. Nah, ya. Nah, sesuai Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu tadi tips dan trik untuk TPDA ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa berhasil mengerjakannya ya. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.